Baik, sidang selanjutnya, dan gugatan yang diajukan oleh PT Sumber Rezeki Pangan melalui Sertifikat Pegang tidak dibadan terbuka umum. Dari tergugat siapa yang hadir? Baik, terima kasih yang mulia. Tergugat diwakili oleh Ibu Kristiawan, Badawi, dan Merin Gaswari yang mulia. Surat tugasnya sudah disampaikan kepada kita? Sudah di panitia itu. Oke. Dari penggugat siapa yang hadir? Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Penggugat yang hadir pada persidangan hari ini diwakili oleh Dr. Alessandro E. dan K. Pendamping. Yang tiga kuasa hukum lainnya? Tidak hadir hari ini. Ini dua-duanya pendamping. Badawi Yongki Rindaswari ditandatangani oleh Ain Mursalin secara elektronik. Penggugat ingin melihat surat ini? Boleh Majelis. Gunanya difoto untuk apa ya, penggugat? Seperti sebelumnya Majelis, itu dokumentasi kami dan kami laporkan kepada prinsipal. Sudah. Bukti pelaporannya pernah lihat? Maksudnya Majelis? Penggugat selalu bilang untuk dilaporkan, sudah berapa kali dilaporkan ke prinsipal? Setiap sidang kami selalu komunikasi Majelis. Baik, fotonya dikirim ke sana gitu ya? Betul Majelis. Baik, agenda hari ini tergugat menyampaikan tanggapan atas surat bantahan yang kemarin. Baik, izin menyampaikan yang mulia, ini terkait dengan, mungkin yang perlu sampaikan, ini terkait dengan dokumen pendukung dulu yang mulia. Di sini ada 4, mungkin nanti akan saya sampaikan terlebih dahulu yang mulia. Silakan disampaikan. Penggugat hari ini memberikan tugasan tertulis. Kami masih menunggu tanggapan dari tergugat Majelis. Ini bukti-bukti yang juga dilampiri penggugat dalam surat gugatannya, gitu ya, tergugat ya. Ada juga yang baru ya, terkait dengan pendapat terkait dengan dari KPP Jambi Telenapura terkait dengan masalah objek gugatan yang error in objecto itu ya. Ada 4 di situ kami sampaikan yang mulia, bahwa yang pertama adalah surat daripada penggugat ketika berkomunikasi dengan KPP Jambi, Pratama Jambi Telenapura, dan kemudian yang kedua kami sampaikan ini S1331 yang mulai yang diajukan oleh gugatan. Terus yang ketiga ada penjelasan terkait dengan surat terkait dengan error in objecto, dan yang keempat adalah bukti pengiriman terkait dengan SKP dan STP yang telah dikirimkan dari tergugat kepada wajib pajak atau penggugat yang mulia. Di situ ada 4. Tidak ada penjelasan tambahan lain. Untuk penjelasan memang sedang kami susun, mungkin akan kami sampaikan secara ringkas, secara lisan terlebih dahulu yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Izin secara lisan kami sampaikan terlebih dahulu yang mulia, sementara untuk secara tertulisnya memang masih dalam proses penyusunan yang mulia. Hal yang pertama, bahwa terkait dengan surat S1331 garing KPP garing 2701 garing 2024 yang menurut pihak penggugat merupakan keputusan atau keputusan tata usaha negara yang dapat diajukan gugatan, tergugat dapat sampaikan bahwa hal yang pertama, penggugat bersurat kepada tergugat melalui surat nomor 0067 garing FRNC garing SPP SS garing 6 Romawi 2024 tanggal 18 Juni 2024 perihal permohonan penyampaian SKP dan STP pasca penandatanganan risalah pembahasan, bahwa atas surat tersebut kemudian tergugat
membalas surat tersebut dengan surat nomor S1331 sebagaimana disebutkan, yang menginformasikan bahwa tergugat telah mengirimkan SKP dan STP yang dimaksud oleh penggugat kepada pihak penggugat, bahwa disebutkan yang mulia dalam pasal 23 ayat 2 huruf C Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, dinyatakan bahwa surat tersebut bukanlah merupakan suatu keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, melainkan merupakan surat jawaban tergugat atas surat daripada penggugat yang mulia. Terus yang kedua yang mulia, terkait dengan salah satu petitum yang disampaikan oleh pihak penggugat, bahwa di sini mengusulkan kepada majelis hakim bahwa tergugat telah terbukti tidak menyampaikan SKP dan STP pasca penandatanganan kesalahan pembahasan. Tanggapan dari tergugat yang pertama, bahwa tergugat sesuai dengan dokumen pendukung yang tadi disampaikan yang mulia berupa laporan pengiriman dan hasil tracking melalui website pihak ketiga, telah mengirimkan SKP dan STP kepada penggugat dan telah diterima. Kedua, bahwa berdasarkan keterangan dari pihak ketiga yang digunakan oleh tergugat, disampaikan bahwa SKP dan STP tersebut telah diterima oleh seorang staf bernama Nadia yang mulia. Selanjutnya, bahwa menurut tergugat, tidak diterimanya SKP dan STP tersebut oleh pihak penggugat tidak menjadikan bahwa tergugat tidak pernah mengirimkan SKP dan STP tersebut kepada pihak penggugat. Bahwa tergugat juga mengakui memang terdapat kesalahan pengisian kolom keterangan di dalam lampiran pengiriman surat yang mulia, yang seharusnya tertulis melalui rekanan atau SAPX, tetapi tertulis melalui poskilat. Bahwa kesalahan pengisian lampiran keterangan tersebut tidak menjadikan bahwa tergugat tidak pernah mengirimkan SKP dan STP tersebut kepada pihak penggugat. Terkait dengan hal ini pun, tergugat pun sampaikan bukti pengiriman berupa hasil tracking melalui website pihak ketiga tersebut. Demikian sampaikan secara ringkas yang mulia. Terima kasih. Penggugat ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih majelis hakim yang terhormat. Menanggapi apa yang tergugat sampaikan majelis hakim, penggugat berusaha untuk membaca secara cepat saja karena prinsipnya banyak pengulangan yang dilakukan tergugat. Namun penggugat fokus kepada 5 halaman terakhir yang disampaikan oleh tergugat, yang sebenarnya pada pokoknya juga hanya merupakan pengulangan saja. Yang penggugat cermati dari tanggapan tergugat adalah tergugat tidak menanggapi pertanyaan yang disampaikan penggugat pada sidang sebelumnya. Penggugat menyampaikan pertanyaan kepada tergugat, apa kemudian yang menjadi alasan dan dasar hukum yang dilanggar tergugat jika tergugat menyampaikan kembali SKP dan STP Aquo tersebut. Ya, karena menurut tergugat tugas menyampaikan sudah selesai. Penggugat mengatakan bahwa penggugat belum terima sehingga penggugat tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Lalu penggugat menyampaikan permohonannya kembali, lalu ditolak. Nah, ketika penggugat menyampaikan permohonannya kembali, tergugat tidak bisa menjawab apa alasan penolakannya. Apakah ada alasan hukum atau ada dasar hukum, atau murni alasannya subjektivitas saja. Nah, ini yang tidak terjawab di dalam jawaban yang kemudian menurut penggugat itu menjadi basicing. Kenapa? Karena jawaban itu adalah keputusan yang menimbulkan kerugian bagi penggugat. Oleh karena itu tergugat harus membuktikan sebaliknya. Apa alasan dan dasar hukum yang dilanggar bagi tergugat? Kalaulah tergugat dipaksa oleh hukum atau demi hukum diperintahkan untuk menyampaikannya kembali. Itu yang tidak bunyi majelis hakim sampai dengan persidangan hari ini. Nah, oleh karena itu ketika tergugat mengulang kembali surat-surat yang kami sampaikan, di sini
penggugat juga tidak, maksud kami tergugat tidak menyampaikan kembali alasannya apa penolakan itu. Kalau alasannya hanya sudah kami sampaikan, ya lalu pertanyaan berikutnya, kalau disampaikan kembali, apa norma yang dilanggar? Karena tergugat adalah pejabat di lembaga eksekutif. Tugas tergugat adalah melayani masyarakat termasuk wajib pajak. Kami hanya mohon untuk diberikan kembali. Nah, penolakan yang bersifat subjektif menurut Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan itu adalah perbuatan atau tindakan yang dapat dikategorikan melampaui wewenang atau bertindak sewenang-wenang sepanjang tidak bisa ditentukan atau sepanjang tidak bisa dibuktikan alasan dan dasar hukumnya. Sepanjang ada alasan dan dasar hukumnya, maka perbuatan atau tindakan tergugat itu berdasar hukum dan tidak bisa dikategorikan melampaui wewenang atau bertindak sewenang-wenang. Nah, sampai dengan persidangan hari ini, tergugat belum bisa membuktikan itu. Yang penggugat minta apa alasan dan dasar hukumnya? Sederhana saja sebenarnya. Karena majelis hakim pun judeks fakti akan memutus berdasarkan hukum positif. Kalau hukum positif di bidang perpajakan tidak ada, maka majelis hakim atau judeks fakti akan memutus berdasarkan hukum positif yang berada di luar hukum perpajakan. Ya, itu yang dikenal dengan asas generalia sunt proponenda singularibus. Ya, nah menjadi penting untuk mengetahui apa alasan dan dasar hukumnya. Nah, tanggapan tergugat segini banyak, penggugat tidak menemukan itu alasannya majelis hakim. Ya, itu menjadi sangat penting supaya kita fokus bahwa tergugat ini melakukan tugas dan kewenangannya itu berdasarkan hukum positif yang berlaku. Dan itu sesuai dengan Indonesia adalah negara hukum, ya, rule of law. Di dalam rule of law diatur bahwa hukum harus menjadi panglima, supremacy of law. Nah, oleh karena itu, pejabat ketika bertindak harus mengedepankan hukum positif. Apa yang menjadi landasan? Nah, ketika landasan itu tidak ada, maka patut diduga. Oleh karena itu surat kami dan gugatan kami mengatakan patut diduga perbuatan atau tindakan tergugat itu dapat diklasifikasikan perbuatan melampaui wewenang atau setidak-tidaknya bertindak sewenang-wenang. Sehingga unsur pasal 18 dan pasal 70 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sampai dengan saat ini harusnya dianggap terpenuhi, kecuali tergugat bisa membuktikan lain. Yang kedua, majelis hakim membaca cepat tanggapan tergugat, meskipun tadi tergugat mengatakan bahwa tergugat belum selesai membuat tanggapannya. Dari tanggapan ini penggugat tidak mempunyai atau belum menemukan jawaban dari tergugat. Dari seluruh SKP dan STP yang disampaikan tergugat itu, berapa jumlah SKP-nya? Berapa jumlah STP-nya? Berapa nilainya kalau memang tergugat sudah pernah menyampaikan? Justru yang jadi persoalan penggugat bersurat itu karena penggugat tidak tahu. Ya, di dalam tanggapan tergugat ini dia hanya mengulang-ulang SAP yang salah check mark, salah tik tadi sesuai dengan pengakuan tergugat. Tapi tergugat tidak bisa menerangkan berapa jumlah SKP-nya sebenarnya, berapa jumlah STP-nya, lalu berapa nilai pajak terutangnya. Tidak bunyi juga di sini. Sementara ini berkaitan dengan permohonan penggugat untuk dikirimkan kembali. Sesederhana itu sebenarnya permohonan penggugat. Ya. Namun demikian, tergugat belum menyampaikannya di dalam tanggapannya. Selain daripada pengakuan tergugat tadi yang memang sudah kami buktikan dalam gugatan bahwa ini bukan berkaitan dengan pos kilat, tapi berkaitan dengan pengiriman yang dilakukan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau perusahaan jasa kurir sebagaimana diatur di PMK 18. Jelas perbedaannya. Kalau tergugat mengatakan kami hanya salah tulis saja atau salah ketik saja, tapi PMK mengatur dengan tegas bahwa itu bukan masalah persoalan salah tulis, tapi itu salah substantif. Karena pos kilat itu berbeda dengan jasa ekspedisi atau kurir. Nah, persoalannya, apakah tergugat tidak bisa membedakan antara pos kilat dengan perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir? Kalau kemudian majelis hakim ingin mencari fakta persidangan, maka tentunya ada relevansinya.
Kalau tergugat yang mempunyai jam terbang dalam melayani publik di bidang perpajakan saja tidak bisa membedakan antara pos kilat dengan perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, padahal telah nyata-nyata diatur di dalam PMK 18 itu sendiri, atau PMK yang telah diterbitkan oleh pimpinan tergugat, tentu kan ini menjadi pertanyaan yang menurut penggugat sangat ironis sekali. Ya, kalaulah tergugat saja tidak bisa membedakannya, bagaimana dengan penggugat selaku wajib pajak? Ya, nah itu yang mungkin sementara penggugat sampaikan kepada majelis hakim, dan itu yang belum bunyi majelis hakim, dan penggugat masih menunggu tanggapan dari tergugat. Kemudian tadi tergugat mengatakan mengenai unsur-unsur yang diatur dalam basiking. Kalau memang sekali lagi, kalau memang tergugat ingin menyampaikan keterangan ahli berkaitan apakah ini basiking atau regeling, tentu penggugat juga dengan senang hati nantinya akan bertanya kalau memang tergugat diperlukan menghadirkan ahli majelis, daripada tergugat memaksakan diri mengutip beberapa buku yang mungkin di sini penggugat tidak melihat lagi kutipan yang pertama terkait dengan buku yang dikutipnya. Kalau memang penulisnya bisa dihadirkan, majelis hakim tentu ini akan semakin bermanfaat bagi para pihak, termasuk juga bagi judes fakti. Demikian majelis hakim, terima kasih. Terbanding ingin tanggapi? Sementara belum, yang mulia. Baik. Terkait dengan penggugat bisa menceritakan kondisi kantornya penggugat seperti apa sih di Jambi itu? Baik, terima kasih majelis hakim. Penggugat juga sudah berkoordinasi majelis dengan prinsipal, bahkan penggugat berusaha untuk mencari informasi majelis ya, sehubungan dengan keterangan yang majelis sampaikan pada persidangan sebelumnya mengenai pihak yang telah menerima surat tanggapan majelis ya dari pengadilan pajak ya. Kami sudah berkoordinasi majelis, dan ini masih konfirmasi, namun yang bersangkutan nanti coba akan memberikan keterangan tertulis majelis, karena informasi yang kami dapatkan bahwa yang bersangkutan itu adalah bukan security daripada PT Sumber Rezeki Pangan. Iya. Ya, bukan. Pertanyaannya kondisi kantornya itu apa ruko mewah punya sendiri? Oh, yang kami tahu itu ruko majelis hakim. Itu sewa. Kami akan tanyakan majelisnya. Kami belum tahu mengenai status ownership-nya. Rukonya itu ada berapa lantai dan itu terdiri berapa kantor, nanti juga tanyakan ya, karena surat kami aja nggak nyampe ya, nggak diterima dan dinyatakan sekarang dia bukan security-nya pemohon banding. Pemohon banding punya security nggak? Penggugat punya security nggak di kantor? Sepengetahuan kami ada majelis. Dan orangnya berbeda. Berbeda. Baik, mungkin nanti diceritakan ya kondisi letaknya penggugat itu seperti apa sih kantornya ya? Apakah sewa, terus itu terdiri dari berapa kantor satu lokasi itu gitu ya? Nanti juga tergugat gitu ya untuk ditanyakan ke jurusitanya, karena penyampaian surat paksa menurut surat tergugat itu kepada rumah saudara Hengki, bukan ke kantor. Artinya apa nanti diceritakan. Oh, baik. Atau kalau perlu nanti jurusitanya dihadirkan ke persidangan. Baik. Kecepatan kalau tanggal Kalau izin mungkin kalau 2 minggu agak kecepatan ya, karena ada ST-nya untuk memberikan gambaran kondisi kantor pemohon banding penggugat itu seperti apa sih gitu ya. Dan ke penggugat bisa menghadirkan saudara Hengki selaku direktur? Kami sudah komunikasikan majelis. Ya, nanti kami sudah sampaikan ke beliau. Kalau memang nantinya sudah ada tanggapan dari tergugat, kami sampaikan permintaan majelis. Karena 2 surat yang dinyatakan diterima, satu Nadia, satu oleh security, dua-duanya dinyatakan bukan pegawai oleh penggugat gitu ya. Betul majelis. Perlu dihadirkan. Kalau ke tanggal 18 November bisa. Kalau 11 kan kecepatan ya untuk tergugat terutama ya. 3 minggu. Hah? 3 minggu. Cukup nggak 11 tergugat? Koordinasinya nggak ambil ya?
Kalau 11 mungkin koordinasinya kami Kanwil dan KPP yang mulia. Kalau Kanwilnya di Padang, KPP-nya kan di Jambi yang mulia. Mungkin akan membutuhkan waktu. Apabila diperkenankan mungkin ditambah waktunya ya, untuk koordinasi. 18 November. Penggugat bisa menghadirkan Saudara Hengki selaku direktur Tanggal berapa majelis? 18 November. Tiga minggu majelis ya? Hampir sebulan. Kan sekarang tanggal 21. Ya. Penggugat upayakan majelis. Baik, tergugat akan menghadirkan ahli terkait dengan ini surat besiking rekening ataupun surat menyurat dan lainnya. Mungkin akan kami koordinasikan terlebih dahulu ya, terkait dengan menghadirkan ahli atau tidak. Penggugat jadi menghadirkan ahli. Kami menunggu tanggapan tergugat majelis. Kalau memang sudah ada tanggapan tergugat, kami hadirkan nantinya. Karena kan sampai sekarang pun tergugat belum menjawab pertanyaan-pertanyaan penggugat sebenarnya majelis. Penggugat itu dalam surat ini menolak untuk memberikan SKP atau menjawab saja sih tergugat. Kalau permohonan penggugat yang benar, pendekat S1331 itu hanya menyampaikan informasi bahwa pihak tergugat itu sudah menyampaikan SKP dan STP-nya yang mulia. Mungkin terkait dengan tadi yang disampaikan juga di situ sudah ada pelaksanaan penagihan dari pihak Dirusita. Jadi seharusnya minimal seharusnya wajib pajak pun sebetulnya sudah tahu SKP dan STP apa saja. Karena di situ kita sampaikan kan ada daftarnya juga yang mulia. Seperti itu. Baik, ini ada surat dikembalikan, ada bukti surat pengembalian ini. Kalau berdasarkan kronologis ini tuh dikembalikan ke pihak layanan administrasi yang mulia terkait dengan soal paksa ini yang mulia. Namun akan lebih jelasnya nanti dari pihak itu, dari pihak KPP dan Dirusita dan layanan administrasi dan akan menjelaskan surat-surat terkait dengan penagihan. Tapi yang kemarin dipertanyakan apakah itu pasti tahun 2019 yang jadi sengketa atau bukan? itu tahun pajak 2019 ya mulai di sudah ada. Buktinya belum ada. Mungkin nanti kalau bukti nanti akan kami sampaikan terkait juga dengan nanti dengan pelaksananya langsung ya mulai seperti itu. Untuk tergugat terlebih dahulu deh. Karena kalau penggugatan per hari ini belum membuat penjelasan apapun ya. Ini terkait dengan yang hari ini dilampirkan. Ini kan ada daftar pengokosan surat dinas. Betul itu. Ya. Di situ ada pelaksana, lalu ada penerima. Betul. Betul ya. Nah, ini kalau nggak salah dari penggugat juga men-screenshot atau menempelkan dalam surat gugatannya ya penggugatnya. Betul majelis. Ya. Tapi ada perbedaan ini, perbedaannya sedikit. Ya. Ya kalau versi penggugat itu ada namanya Angel, terbacanya ya. Begitu ya penggugatnya. Betul majelis. Sementara tergugat polos ini. Ini nanti dokumennya ini sama atau tidak ini nanti? Ini tulisan siapa ini Ance ini? Ance siapa lagi? Tadi kan udah muncul Nadia kan itu ya. Sekarang muncul lagi Ance ini. Tulisan siapa? Penggugat menambahkan gitu. Kami tidak menambahkan apa-apa. Tidak menambahkan ya. Ini Tidak ada relevansinya buat kami melakukan itu. iya, makanya ini jangan sampai nanti ternyata barang yang berbeda yang majelis periksa gitu. Coba dicek ya, muncul lagi nih ada Angel ini kan nggak pernah disebut-sebut ini siapa ini. Ada informasinya? Ini mungkin akan kami pastikan lagi ya mulia. Ini kebetulan tadi cuma bawa 4, saya di kami malah belum ada. Ini biar apa? Nanti kan majelis bisa memeriksa terhadap dokumen yang sama antara yang ini taruh kata ini salah satu yang menjadi alasan gugatan ya pemohon ya. Kalau dijawabnya dengan dokumen yang berbeda kan ya.
Siapa lagi ini Anja ini penerima ini? Karena yang kalau Nadia ada nih, itu SAP Express, gitu ya. Ada muncul di sana ini. Mohon maaf ya boleh, baru tertemu ini maksudnya di lapisan daftar pangkosan surat dinas ya boleh? Iya, diterima. Yang Ada yang terima. Nah, di situ tidak ada namanya ya? ya makanya dari penggugat ada. Di surat gugatan. Di surat gugatan Mohon maaf ya ada. boleh, untuk konfirmasi nama pelaksananya ada Ada Insan Umar Gusnada. Insan Iya. seperti Karena tulisan tangan ini, yang versi penggugat tulisan tangan ini. Di sana gugatan, surat gugatan. memastikan sini tidak ada, kan sama. Iya. Sementara yang ditempelkan di surat gugatan itu ada nama. Dan sebenarnya yang disampaikan oleh tergugat per hari ini tidak ada nama. Itu siapa lagi ini gitu. Itu sih Pak. Ya nanti jadi kan majelis bisa menulis gambaran yang utuh. Nanti dari jurusita bagaimana, dari penggugat juga nanti kan akan dihadirkan juga Pak Hengki ya, penggugatnya untuk dihadirkan Pak Hengki. Nah juga ini mungkin tadi juga, nah ini ada satu lagi nih anjing. Majelis yang belum tahu siapa ini. Saya tergugat ternyata juga belum tahu ya. Oke. Itu dulu ya. Oke, terima kasih. Sebelum diperiksa nanti lebih lanjut sidang berikutnya. Ini menyangkut pertanyaan atau pernyataan penggugat tadi bahwa dasar hukum atau sebetulnya apa sih surat menyurat itu kan? Kenapa tidak dijawab atau kenapa dijawab? Kalau dari tergugat, ini untuk prosedur semacam ini apakah ada PMK, Dirjen atau Noda Dinas? Kalau menanggapi permintaan wajib pajak untuk bikin NPWP kan ada, harus jawab berapa hari soal itu. Kalau prosedur keberatan dan banding pasti jelas. Nah kalau surat menyurat begini ada nggak NG atau CAP atau S yang menjadi dasar prosedur saudara tergugat? Mungkin akan kami pastikan dulu ya Bu. Karena terkait dengan surat menyurat biasanya memang kita ada, kalau di KPP 2 adalah namanya layanan prima ya Bu. Masih dalam arti ada berapa hari untuk surat harus direspon. Namun terkait dengan hal tersebut akan kami pastikan lagi ya Bu, karena memang sudah banyak perubahan terjadi ya Bu. Kalau ini mendekati nanti 2025 ini, jadi akan kami pastikan lagi seperti itu. Ya, itu menjadi penting karena prosedurnya di seluruh Indonesia mestinya sama untuk menanggapi surat itu kan. Ya. Jika ada silakan sampaikan, jika tidak ada ya silakan sampaikan. Baik ya Bu. Ya. Tergugat lagi deh. Nambah sedikit. Dari penggugat kan tadi mengatakan, majelis nggak tahu ya, yang dimaksud meminta atau menyampaikan. Tapi ini majelis agak berandai-andai ya, berandai-andai. Misal dari wajib pajak itu kebakaran, dokumen habis, ya. Lalu dari ini minta salinan, mohon untuk salinan, ya, salinan dokumen perpajakan, nggak spesifik ya, tapi dokumen perpajakan, mungkin SPT pun juga hilang kan gitu ya. Ini kalau kata masih zaman manual ya, kalau elektronik kan gampang ya, itu masih zaman manual. Nah, apakah hal semacam ini bisa dilakukan oleh wajib pajak, meminta saja, misal dalam kondisi seperti itu? Ini nggak apa-apa, dan majelis bertanya itu gitu ya. Nanti silahkan, kalau hari ini belum bisa menjawab nggak apa-apa, nanti kan akan iya ya. Ini juga majelis berusaha mengatakan ini gitu ya. Ini jangan bilang nih, oh hakimnya bekas kuasa hukum jadi hakimnya. Enggak ya, kita netralitas dan integritas dijaga.
walaupun background kami macam-macam. Ada yang pemeriksa, ada yang bekas kuasa hukum juga. Itu. Kita jangan kecelakaan. Terima kasih. Mungkin izin sedikit yang mulia, mungkin secara pribadi saya menyampaikan pengalaman atau apa yang pernah saya kerjakan terkait dengan tadi yang disampaikan oleh yang mulia. Jadi memang itu hal yang wajar ya. Memang ada permintaan dari wajib pajak terkait misalkan adanya suatu kehilangan atau memang minta pergantian. Itu pun biasanya pada prakteknya ada yang wajib pajak itu ada yang langsung datang ke layanan administrasi. Nanti biasanya kalau memang spesifik misalkan SKP atau STP misalkan kehilangan atau membutuhkan salinan, biasanya nanti dari layanan administrasi itu akan diarahkan ke pihak terkait. Kalau bukan SKP STP biasanya ke seksi penagihan, biasanya ke pihak isinya ada jurusita. Biasanya nanti kalau memang akan diminta salinan ya sebetulnya ya kami pun akan menyampaikan bahwa ini adalah SKP dan STP yang memang dibutuhkan atau dokumen apapun yang terkait yang memang dibutuhkan oleh wajib pajak. Dan biasanya kami pun untuk lebih lebih ke keamanan administrasi pun biasanya kami meminta wajib pajak itu untuk bersurat secara resmi ya, selain datang langsung gitu kan. Kecuali memang yang datang langsung itu memang bisa dibuktikan bahwa yang datang itu memang wajib pajak sudah terverifikasi gitu kan, memang bisa langsung disampaikan. Namun apabila memang perlu verifikasi lanjutan, karena kami pun kan ada atasan yang harus mengetahui pekerjaan kami yang mulia seperti itu, hendaknya disampaikan secara tertulis yang mulia. Biasanya setelah itu yang kami proses kami sampaikan kembali seperti itu yang mulia. Ini saya hanya bercerita apa yang pernah saya lakukan pada saat proses pelayanan yang dalam hal ini yang mulia seperti itu. Demikian yang mulia, terima kasih. Ini mencoba mengcapture ya, mengcapture apa yang disampaikan oleh tergugat. Mungkin pertanyaan lebih lanjut. Berarti sebetulnya apakah bisa disimpulkan? Sebetulnya, bukan sebetulnya, mungkin ada semacam SOP dalam melayani surat menyurat. Apakah ada? Ada ya, seharusnya. Misal, ini ada surat dari wajib pajak, nanti akan dijawab segala macam gitu ya. Ada ya. Ada. Mungkin nanti bisa dijelaskan juga kalau terkait dengan permintaan semacam itu, surat menyurat ya. Saya tidak akan mengatakan besiking atau rekeling. Itu akan menjadi domain para pihak untuk mendalilkan bahasa ini. Majelis gunakan surat menyurat dari atau korespondensi lah antara wajib pajak dengan kantor pajak ya. Itu kan seperti ini. Kalau tentang apa besiking atau rekeling atau apapun itulah nanti itu kan para pihak silahkan untuk mendalilkan. Ini kan baru apa ya? Majelis mencoba memahami apa sih kegelisahan dari penggugat dan kegelisahan dari tergugat. Ya, oke, terima kasih. Baik, dari tergugat ada lagi yang menyampaikan? Sementara cukup ya mulia. Penggugat. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Sekedar tambahan saja dari penggugat menyampaikan informasi sehubungan dengan pertanyaan Ketua Majelis tadi. Apakah kemudian keputusan yang diajukan gugatan yang dianggap oleh penggugat sebagai basiking ini adalah substansinya penolakan? Perlu penggugat sampaikan kalau Judex Fakti membaca permohonan penggugat, di sana dengan jelas dan sangat lugas penggugat itu menyampaikan kondisinya, kondisi di mana penggugat itu belum menerima. Oleh karena itu penggugat tidak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya. Nah, kondisi yang disampaikan penggugat itu adalah fakta yang juga tidak dibantah oleh tergugat, selain daripada alasan dan dasar hukum. Jadi penggugat menyampaikan suatu keadaan di mana penggugat itu memang tidak mempunyai informasi itu, ya. Nah, penggugat sudah menyampaikan kronologisnya bahkan, ya, dari sejak dilakukannya pemeriksaan sampai kemudian
prosedur pemeriksaan itu dilalui dan sampai pada akhirnya surat keputusan SKP dan STP yang menurut tergugat itu sudah disampaikan tapi belum diterima oleh penggugat. Jadi penggugat itu sudah menyampaikan seluruh peristiwa hukumnya. Nah, yang menjadi menarik adalah sepertinya tergugat sebagai pejabat publik tidak mempunyai empati juga terhadap peristiwa hukum itu. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi, alasan dan dasar hukum itu menjadi tidak ada. Penolakan itu tidak berdasar karena tidak ada alasan dan dasar hukumnya. Ya, kalaulah kemudian tergugat setelah membaca peristiwa hukum yang dialami oleh penggugat, lalu kemudian katakanlah tergugat itu tidak mempunyai empati maupun simpati, lalu setidak-tidaknya tergugat itu ketika menolak harus punya alasan dan dasar hukum yang jelas. Namun ketika peristiwa hukum itu disampaikan, tapi penolakannya juga tidak menjadi berdasarkan hukum. Lalu kemudian, apakah kemudian tergugat ini menolak ini berdasarkan murni kewenangan saja, atau memang menolak itu berdasarkan hukum, ya? Atau memang murni subjektivitas? Nah, jadi surat penggugat ini majelis hakim cukup panjang, 7 halaman. Di sana penggugat menguraikan semua peristiwa hukumnya, ya, karena itulah yang dialami oleh penggugat, ya. Kronologisnya sudah dibuat sedemikian rupa, tapi kemudian itu tidak ditanggapi oleh tergugat, ya. Kecuali majelis hakim yang terhormat, penggugat hanya mengajukan permohonan saja, ya, tidak menyampaikan peristiwa hukum yang sesungguhnya, dan peristiwa hukum itu tidak dibantah oleh tergugat. Tergugat tidak mengatakan bahwa peristiwa hukum poin sekian itu tidak benar, peristiwa hukum poin sekian itu tidak benar, keadaan itu tidak terjadi, tidak dibantah. Yang dibantah kan pada ujungnya saja, yaitu permohonan ditolak. Nah, berkaitan tadi dengan pernyataan ketua majelis, apakah substansinya itu adalah penolakan? Tentu kami harus mengatakan demikian, karena kami sudah menyampaikan peristiwa hukum itu, ya, keadaan yang memang tidak dibantah kebenarannya oleh tergugat, ya. Nah, kecuali tergugat membantah lalu menolak, itu masih ada relevansinya majelis hakim. Tapi kemudian peristiwa hukumnya tidak dibantah, tapi kemudian juga menolak tanpa alasan dan dasar hukum, ya. Nah, ini kemudian yang penggugat mengambil keputusan untuk menguji ini di muka persidangan. Kalaulah tergugat menolak, meskipun tergugat tidak berkewajiban mempunyai empati atau simpati, tapi kalaulah tergugat menolak dengan alasan dan dasar hukum yang jelas, mungkin penggugat masih bisa menerimanya. Tapi persoalannya dalam perkara akuo, peristiwa hukumnya tidak dibantah, lalu alasan penolakannya juga tidak dicantumkan. Itu yang mungkin penggugat sampaikan tambahannya. Yang kedua berkaitan tadi dengan pertanyaan hakim anggota sehubungan dengan nama yang tadi, perlu kami perjelas, majelis hakim tentu itu kewenangan tergugat untuk menjelaskan nama Ance tadi karena penggugat tidak mengetahui, dan kami harus memberikan apresiasi karena memang hakim anggota sangat cermat. Kan yang dilampiri penggugat itu berbeda dengan yang dilampiri tergugat sekarang. Penggugat yang menggunakan ada nama Ancel, tergugat tidak ada yang disampaikan sekarang. Apakah surat yang diterima oleh penggugat pada saat dijawab oleh KPP Pratama Jambi telah itu ada nggak nama Ancel itu di dokumen yang diterima penggugat? Semua informasi yang kami sampaikan gugatan majelis kami agak mulai ini. semua informasi yang kami sampaikan dalam gugatan itu kami masukkan apa adanya untuk majelis, ya, kami masukkan apa adanya. Bahkan dokumen lampirannya pun nanti kalau majelis lihat di dalam daftar alat bukti kami yang memang begini. Begitu ada. Ya. Tergugat yang sampaikan begini adanya juga dari sana. Iya, kami mendapat sesuai aslinya seperti itu ya. Mungkin akan kami sampaikan juga kalau ini hasil scan dan cetakan, ya nanti akan kami bawa aslinya juga seperti itu ya. Silakan dibawakan aslinya ya, dari KPP, karena kalau yang didapatkan, kalaulah yang didapatkan penggugat ada nama, berarti kan di sana juga ada nama nanti ya.
Kalau yang didapatkan tergugat nggak ada nama, nggak ada nama, apakah ada dua akhir atau tidak gitu ya. Baik, tergugat terkait dengan dalil pemohon penggugat bahwa ini adalah surat penolakan belum pernah ditanggapi. Surat yang S133 itu kan didalilkan oleh penggugat sebagai suatu penolakan gitu ya. Dengan adanya peristiwa-peristiwa hukum ketika memohon surat itu tapi tidak ditanggapi yang menurut penggugat itu diamini oleh tergugat gitu kan ya. Dan itu belum ditanggapi apakah ini bentuk surat penolakan atau bukan gitu ya. Baik, yang mulia, mungkin dari yang dokumen disampaikan tadi dokumen pendukung bahwa kalau memang kita tidak istilahnya tidak melakukan penolakan, sebetulnya dengan tindakan penagihan pun sebetulnya itu bukti daripada kita menindaklanjuti seperti itu yang mulia. Apabila dilihat surat yang disampaikan oleh penggugat kan 18 Juni 2024 yang mulia. Sementara kalau dilihat daripada dokumen yang tadi disampaikan bahwa tindakan penagihan untuk tahun pajak 2019 itu sudah dimulai dari 5 Desember 2023 yang mulia. Jadi sebetulnya proses penagihan itu sebagai bukti bahwa kita itu menindaklanjuti apa yang telah istilahnya ada produk hukum yang harus kita tindaklanjuti. Jadi kalaupun menurut penggugat secara substantif itu berupa penolakan, sebetulnya tapi ini akan kami pastikan kembali ya mulia. Ini mungkin ini hanya merupakan menjawab daripada surat yang dilayangkan oleh penggugat kepada. Kalau masih pakai kata mungkin ingat itu baik aja dulu. Baik, terima kasih. Nanti putusan majelis mungkin kan susah juga kan. Ya, maaf ya. Kalau masih menggunakan kata mungkin diyakinkan lagi ke KPP dan maupun Kanwil di KPP Jambi, KPP yang ada di Padang itu gimana sih gitu ya. Jadi jawab ke majelis jangan kata mungkin, nanti kita jawab putusannya mungkin ya. gitu aja. Baik ya mulia. Mungkin kamu menolakkan gitu ya. Baik. Jadi di sidang selanjutnya yang harus dijawab yaitu apa yang ditanyakan oleh tergugat gitu ya. Sebenarnya apa sih gitu ya yang menurut penggugat itu penolakan tidak mau diberikan, apa sih susahnya gitu ya. Penggugat digampangnya gitu ya, apa sih susahnya ngasihnya tak ulang gitu ya. Betul majelis. Baik, ada lagi yang dari tergugat? Cukup penggugat? Tambahan sedikit saja majelis, tadi tergugat menyampaikan mengenai seharusnya penggugat sudah melakukan hal-hal yang diperlukan. Nah ini menjadi relevan atau tergugat dengan sederhana ingin mengatakan seharusnya penggugat menempuh upaya yang diperlukan. Justru relevansinya menjadi a contrario, karena kalaulah penggugat mempunyai seluruh SKP dan STP yang penggugat tidak tahu jumlahnya itu berapa, maka penggugat bisa menempuh upaya administratif dan upaya hukum. Yang menjadi persoalan karena penggugat tidak mengetahui dan memilikinya, lalu bagaimana penggugat mempunyai alat bukti untuk diajukan sebagai bentuk keberatan, baik itu keberatan dalam bentuk gugatan, keberatan dalam bentuk keberatan itu sendiri, maupun upaya hukum yang lainnya. Masalahnya kan objek yang akan mau ditempuh upaya administratif maupun upaya hukum itu tidak ada. Apalagi tergugat tidak menyebutkan berapa jumlahnya. Kalau tergugat menyebutkan katakanlah ada 60 SKP dan STP, tentu upaya administratif dan upaya hukumnya sebanyak itu juga mungkin. Tapi persoalannya kan penggugat tidak mempunyai sufficient information atau knowledge mengenai itu, ya. Bagaimana kemudian bisa menempuh upaya administratif, apalagi upaya hukum, ya. Nah, ini kemudian yang harusnya juga dipertimbangkan ketika menolak menyampaikan surat permohonan kami. Dan semua permohonan kami sudah kami sampaikan alasan dan dasar hukumnya, sudah kami uraikan panjang kali lebar. Tapi sangat disayangkan penolakan itu hanya 1 lembar saja. Demikian majelis hakim. Baik. Tergugat ditanggapinya dalam tertulis dan saya sudah yakin ya, jangan pakai mungkin, nanti takutnya dijawab mungkin lagi, nanti ditolak lagi sama majelisnya. Baik, kalau tidak ada lagi, sidang kita tunda ke tanggal 18 November. Penggugat menghadirkan juri suka dari KPP Ratama Jambi Telanei Pura
penggugat menghadirkan Hengki selaku direktur PT Sumber Rezeki Pangan. Sidang ditunda ke tanggal 18 November 2024, sidang ditutup. Recording stopped. Recording in progress.